Laporan Praktikum Anatomi Bunga, Mata Kuliah Botani Umum, Amanda Aulia Kasih, NIM 2503001, Dosen Pengampu Cik Salmiati, MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Anatomi bunga adalah struktur reproduktif pada tumbuhan berbunga yang terdiri dari bagian steril, kelopak mahkota, dan reptil, benang sari, putih. Untuk mendukung proses penyerbukan dan pembuahan, bagian utama meliputi tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, sepal, mahkota, petal, benang sari stamen, dan putih, pistil atau karpel. Tujuan praktikum. Setelah pelaksanaan praktikum, diharapkan mahasiswa akan mampu: 1. Mahasiswa dapat mendeskripsikan struktur dan bagian-bagian bunga. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bunga. 3. Mahasiswa dapat membuat rumus dan diagram bunga. Tujuan khusus: mengetahui bagian-bagian perbungaan, struktur perbungaan yang tak terbatas dan terbatas, serta urutan pembungaan pada tumbuhan. Metode praktikum. Alat: 1 mikroskop, 2 gelas beker, 3 pipet tetes, 4 kaca objek, 5 kaca penutup, 6 silet. Bahan: 1 tisu, 2 bunga telang, 3 bunga kertas, 4 bunga sepatu, 5 bunga alamanda, 6 bunga mawar, 7 bunga melati Cina. Cara kerja: 1. Siapkan mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap diamati. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Iris melintang dan membujur bagian tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari dan putih. 4. Tutup menggunakan kaca penutup. 5. Amatilah masing-masing preparat pada mikroskop cahaya, lalu gambar pada buku laporan. Selamat pagi, kali ini di tanggal 12 Mei 2026 kami melaksanakan praktikum tentang bunga dan buah. Nah, ini adalah proses pengeliharan. Jadi ini yang kami sedang lihat pada mikroskop adalah kelopak dari bagian bunga alamanda. Nah, di kelompok kami itu kelompok 5, kami meneliti tentang bunga alamanda dan juga cabai. Nah, untuk kelompok lainnya kita tunggu hasilnya. Pada bunga mawar, terlihat kelopak bunga berwarna hijau dengan kandungan klorofil cukup tinggi. Mahkota bunga mawar memiliki jaringan tipis dengan susunan sel yang rapat. Benang sari tampak jelas dengan kepala sari berisi serbuk sari. Putih mawar terlihat melengkung dengan jaringan memanjang. Dasar bunga dan tangkai bunga menunjukkan adanya jaringan parenkim dan jaringan pengangkut yang mendukung proses distribusi air dan nutrisi. Pada bunga alamanda, bagian kelopak dan mahkota memperlihatkan jaringan epidermis dengan kandungan klorofil yang cukup jelas sehingga tampak kehijauan. Tangkai bunga memperlihatkan bentuk melingkar dengan jaringan pengangkut di bagian tengah. Struktur sel pada mahkota tampak lebih renggang dibanding kelopak. Pada pengamatan bunga telang menunjukkan mahkota bunga berwarna biru dengan jaringan epidermis tipis dan sel memanjang. Kelopak bunga telang memiliki lebih banyak klorofil sehingga tampak hijau. Putih bunga telang tampak memanjang dan tersusun dari jaringan yang lebih padat sebagai alat reproduksi. Pengamatan pada bunga kertas menunjukkan mahkota bunga dengan sel-sel tipis dan berwarna pucat. Putih bunga kertas tampak memiliki jaringan lebih padat daripada bagian tengahnya. Batang atau tangkai bunga memperlihatkan bentuk melingkar dengan jaringan penyusun dan tersusun konsentris. Dasar bunga terlihat memiliki banyak jaringan parenkim berwarna hijau muda. Pada pengamatan bunga sepatu, terlihat jaringan mahkota berwarna merah muda dengan susunan sel memanjang dan rapat. Putih bunga sepatu tampak memiliki jaringan lebih tebal dan padat karena berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Benang sari terlihat mengandung serbuk sari yang berbentuk bulat kecil berwarna kekuningan. Dasar bunga menunjukkan jaringan parenkim yang cukup banyak sebagai tempat melekatnya bagian bunga lainnya. Pada bunga melati Cina, jaringan yang diamati tampak lebih tipis dibanding bunga sepatu. Tangkai bunga memperlihatkan adanya jaringan pengangkut yang memanjang. Putih pada melati Cina terbentuk lebih ramping dengan susunan sel memanjang. Mahkota bunga melati Cina memiliki sel epidermis tipis dan transparan sehingga cahaya mudah menembus saat diamati di bawah mikroskop. Pembahasan.
berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis, tiap bunga memiliki struktur anatomi yang berbeda sesuai fungsi masing-masing bagian. Mahkota bunga pada bunga sepatu, mawar, telang, dan alamanda tersusun atas sel epidermis tipis dengan pigmen warna yang berfungsi menarik serangga penyerbuk. Kelopak bunga tampak berwarna hijau karena mengandung klorofil, sehingga berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup. Putik pada seluruh bunga terlihat memiliki jaringan lebih padat dan memanjang karena berfungsi sebagai alat reproduksi betina, tempat melekatnya serbuk sari. Benang sari yang diamati pada bunga sepatu dan mawar menunjukkan adanya kepala sari berisi serbuk sari seperti alat reproduksi jantan. Dasar bunga dan tangkai bunga memiliki jaringan parenkim dan jaringan pengangkut yang berfungsi menopang bunga serta menyalurkan air dan zat makanan. Perbedaan bentuk, warna, dan susunan jaringan pada bunga sepatu, melati Cina, bunga kertas, alamanda, bunga telang, dan mawar diketahui oleh jenis tumbuhan dan fungsi organ bunga tersebut. Namun, secara umum, seluruh bunga memiliki fungsi utama sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan berbunga. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap bagian bunga memiliki struktur anatomi yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Mahkota bunga tersusun dari sel-sel tipis dan pigmen untuk menarik penyerbuk. Kelopak bunga mengandung banyak klorofil sebagai pelindung bunga muda. Putik dan benang sari berperan sebagai alat reproduksi, sedangkan dasar bunga dan tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan jalur transportasi zat makanan. Perbedaan bentuk, warna, dan susunan jaringan pada bunga sepatu, melati Cina, bunga kertas, alamanda, bunga telang, dan mawar menunjukkan adanya variasi anatomi antar tumbuhan berbunga.